Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal asli pengetahuan kuantitatif tahun 2024. Nah, tentunya dari tahun sebelumnya, tahun 2025 itu materi yang keluar sama seperti tahun 2024. Kalian bisa lihat di simulasi ada fungsi linier, kemudian bangun datar, bangun ruang, kemudian peluang, dan sebagainya. Dan juga ada soal tentang fungsi. Nah, kali ini gue mau bahas soal tentang fungsi. Oke, kita mulai ke soal yang pertama ya. Diketahui fungsi f dengan fx sama dengan a-2x. Nah, ini ada fungsi fx. Kemudian punya inverse namanya f inverse, yaitu f inverse a kuadrat plus 2 sama dengan min 2. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, jadi fungsi inverse itu kalau kita balik itu jadi fungsi biasa ya. Kalau f inverse dalam kurung sama dengan min 2, maka ini kalau dibalik f min 2 sama dengan yang ada di dalam kurung. Siapa? A kuadrat plus 2 gitu. Sebenarnya informasi inverse ini sama saja informasi fx, cuma dibalik gitu ya. Nah, yang kita butuhkan tuh yang dibaliknya itu. Oke, kita mulai ya. Kita ulangi info yang pertama tadi. Fx sama dengan a min 2x. Di sini kita dapat f min 2. F min 2 sama dengan, berarti x-nya kita ganti dengan min 2. Jadi a dikurangi 2 kali min 2 sama dengan a plus 4 gitu. Nah, padahal tadi f min 2 nya kan sama dengan a kuadrat plus 2. Kita masukin di bawahnya a kuadrat plus 2. Kemudian karena ini bentuk kuadrat, maka kita pindah semua ruas ke kiri ya. A kuadrat, a nya kita pindah jadi min a seperti ini. Kemudian plus 2, 4 nya kita pindah jadi min 4 sama dengan 0. Kita hitung yang angkanya di situ. 2 kurangi 4 yaitu min 2 sama dengan 0. Nah, langkah terakhir kita faktorkan untuk mendapatkan nilai A. Ketika nilai A kita sudah tahu, maka kita bisa menentukan hubungan antara P dan Q. A kuadrat itu kan A kali A. Kemudian 2 itu kan 2 kali 1. Nah, biar jadi minus A, maka 2-nya plus, A-nya 1-nya min. Hasilnya berlawanan ya, satunya min 2, satunya 1, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam kuantitas yang tadi ya. Yang Q-nya di situ kan min 2. Nah, kita tadi dapat nilai A-nya untuk P ada min 2, ada 1. Ketika min 2 yang kita pakai hubungannya ya sama. Tapi kalau kita pakai 1 hubungannya lebih dari, sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Artinya tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Hubungan tersebut dapat ditentukan ketika kalau lebih besar semua, kurang dari semua. Seperti itu. Soal tentang fungsi. Soal berikutnya ini keluar di gelombang 2, kalau yang tadi di gelombang pertama. Oke, kita bacalah. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, sehingga fx sama dengan ax plus b. Kita dapat informasi yang pertama yang mengatakan katanya fx sama dengan ax plus b. Kita baca lagi. Katanya punya inverse, namanya f inverse 2a plus 2b sama dengan 1. Nah, kembali lagi. Tadi ini kan bukan informasi sebenarnya. Informasi sebenarnya itu f, kita balik. 1 sama dengan 2a plus 2b gitu ya. Sehingga kita mesti ganti x-nya dengan 1. Oke, kita langsung coba di sini. F1 berarti x-nya kita ganti 1. Jadi a kali 1 ditambah b. A kali 1 itu kan a ditambah dengan b, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tadi yang sebelumnya F1, tadi dia bilangnya F1 nya 2A tambah 2B. Kita masukin lah 2A tambah 2B, itu sama dengan A tambah B ya. Maka kita pindah ruas ke kiri semua. 2A dikurangi, ini kita pindah jadi A, plus 2B dikurangi, ini pindah jadi min B ya. Sama dengan, karena kita pindah semua jadi 0. Nah, 2A dikurangi A itu A, 2B kurangi B itu B. Hasilnya sama dengan 0. Dan di sini nilai P-nya itu berbunyi A tambah B ya, atau dua variabel. Tapi kita sudah dapat nilainya yaitu 0. Kemudian Q-nya isinya juga angka 0. Maka hubungannya bagaimana? Ya tentu hubungannya sama. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi soal yang keluar di hari pertama atau gelombang pertama itu keluar lagi di hari berikutnya. Hanya saja model pertanyaannya dirubah, tapi pada intinya sama. Materi itu tentang fungsi dan dimodifikasi sedikit. Maka kalian yang tes di hari yang kedua, ketiga, atau bukan hari pertama, kalian mesti tahu soal yang keluar di hari pertama. Seperti itu. Soal berikutnya ini soal tentang bangun datar atau geometri analitik.
lebih tepatnya itu. Jadi ada bangun datar dimasukkan ke dalam diagram kartesius yang mempunyai koordinat. Itu namanya geometri analitik. Dan itu masih worth it keluar di tahun 2025. Gitu ya. Nah, ini berupa teks untuk menjawab beberapa nomor. Dan ada soal seperti itu di pengetahuan kuantitatif. Cuma teksnya nggak banyak ya. Kita baca. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus QR. Nah, informasi ini tuh sudah ada di gambar ya. Cuma informasi yang belum ada di gambar yaitu tentang luas jajar genjang. Katanya luasnya sama dengan 20. Nah, yang perlu tahu di sini adalah luas jajar genjang ya. Luas jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi. Ini diingat-ingat, untuk bangun datar kalian harus hafal mulai dari perhitungan keliling dan juga luasnya. Oke. Nah, di sini kita mesti tahu koordinat P sama koordinat S. Nah, katanya luasnya kan tadi 20 ya. Luas itu kan rumusnya alas kali tinggi, katanya 20. Alas jajar genjang bisa kita ketahui di sini karena gambar yang bawah koordinatnya sudah lengkap. Cara mencari alasnya adalah dengan melihat perubahan yang terjadi pada titiknya. Nah, ini yang belakang kan sama. Maka perubahan dari 0 ke 4 ini adalah 4 ya. Artinya panjang alasnya itu sama dengan 4 dikali dengan tingginya sama dengan 20. Berarti tingginya itu sama dengan 20 dibagi 4. Ya, tingginya sama dengan 5. Sehingga jarak dari S ke T ini 5. Jarak dari S ke T. Nah, jarak dari S ke T itu kan mengalami perubahan di koordinat Y-nya ya. Jadi depannya ini tetap sama-sama 3. Kemudian yang belakang yang tadinya 0 naik 5. Ya jadi 5 seperti itu. Nanti kalau misal sini 1 ya naik 5, kita tambah 5, sininya 6 gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak. Kemudian muncul pertanyaan, jika AB adalah koordinat dari S, kita tahu tadi S-nya itu 3,5, 3-nya sebagai A, 5-nya sebagai B. Nilai dari 2A ditambah B, maka jadi 2 kali 3 ditambah B-nya 5. Hasilnya 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Nah, untuk gambling pilihan ganda model seperti ini itu pilihan ganda urut ya. Urut itu sebenarnya gamblingnya di C. Nah, cuma nggak semua kuncinya C, tapi ada yang kuncinya C. Nah, kebetulan ini yang kuncinya E. Jadi kalian bisa aja salah, tapi ada kemungkinan benarnya D untuk gambling C. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi soal tentang geometri analitik bidang. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Garis melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi ini ada diagonal BD di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada garis yang melalui titik B ya. Katanya tegak lurus, kita buat simbol untuk tegak lurusnya seperti itu. Oke, kemudian muncul pertanyaan, jika PQ adalah koordinat dari P, maka nilai P tambah Q itu berapa? Nah, sebenarnya informasi garis ini tuh nggak penting ya buat kita. Nah, kita cukup mencari koordinat dari B sama D gitu ya. Nah, caranya gini, kalau bentuk bangun persegi untuk mencari diagonalnya, persegi itu kan semua sisinya sama nih. Dari titik D dulu, kita buat koordinatnya. Koordinat titik D untuk yang depan itu mengikuti posisi yang di atasnya, ini kan sama posisi X-nya, jadi sama-sama 1 gitu ya. Kemudian untuk yang belakang posisinya sama dengan yang horizontal ya, jadi sama dengan yang C-nya, ini juga 1. Jadi koordinat titik D itu 1,1. Kalian nggak boleh bingung untuk mengisi koordinat dari diagram kartesius, itu harus bisa dulu. Kalau belum bisa maka akan kesulitan di soal bentuk analitik seperti ini. Oke, sekarang untuk koordinat B-nya ya. Posisi yang depan untuk B itu mengikuti posisi vertikal. Berarti ini sama aja kayak posisinya si C. Depannya sama-sama 5 gitu. Kemudian untuk posisi yang belakang itu sama dengan posisi horizontalnya. Berarti sama aja kayak posisinya A, yaitu 5. Nah, dari sini udah ketahuan deh kalau B-nya itu 5,5. Dimana B itu katanya tadi P, Q, maka P-nya 5, Q-nya juga 5 deh. Nah, sehingga pertanyaan P tambah Q itu sama saja 5 tambah 5. Ya, jawabannya adalah 10, seperti itu. Nah, untuk gambling model pilihan seperti ini kita lihat pola naiknya ya. Dari 10 ke 15 itu kan nambah 5. Kemudian ini nambah 5 juga, ini nambah 5 juga, ini juga nambah 5. Nah, harusnya tipe urut seperti ini tuh gamblingnya di C gitu.
Cuma biasanya si pembuat soal itu nggak naruh di C, tapi di ACE gitu. Nah, tapi pasti ada kunci yang C-nya. Kebetulan ini kuncinya di A, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih tentang geometri analitik. Persegi ABCD memuat E pada AD, sehingga gradien BE sama dengan 2. Nah, dari informasi ini yang paling penting adalah gradien. Gradien itu rumusnya Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. X1 Y1, X2 Y2 itu ada di titik B dan titik E. Sehingga yang kita butuhkan dari informasi ini adalah titik B sama titik E. Oke, balik lagi karena ini persegi sehingga semua sisinya sama. Kita tinggal lihat yang sudah diketahui itu koordinatnya B dan C. Perbedaannya itu ada di depan ya, yang satu 0, yang satu 2. Nah, ini menunjukkan bahwa jarak dari B ke C itu adalah 2. Karena persegi maka semuanya juga sama, 2 semua gitu ya. Nah, dari informasi ini kita akan dapat untuk koordinatnya A ya. Koordinat A yang depan mengikuti sisi vertikalnya, karena di sini depannya 0 maka kita tulis 0 gitu ya. Nah, untuk yang belakang ikutin horizontalnya karena D-nya belum ada, tapi karena jaraknya 2 sehingga kalau 0 tambah 2 hasilnya ya 2 gitu. Oke, yang D juga sama. Ini nanti ngikut yang depannya ini 2, yang belakang ikut yang A, sama-sama 2. Oke, itu kita udah dapat semua koordinatnya. Nah, sekarang kita pakai informasi yang gradien ini ya. Untuk B dan E. E-nya kita kasih nama X1 sama Y1. B-nya juga sama, ini kita kasih nama X2 sama Y2. Langsung saja kita masukin Y1 kurangi Y2 berarti Y1 kurangi Y2 nya disitu kan 0 ya. Oh ya, saya lupa tadi untuk yang depan ini kan posisinya ngikutin yang vertikal ya, karena nggak ada berarti kita tulis aja X1. Tapi untuk Y1 itu kan ngikutin yang horizontal. Horizontalnya di sini kan 2 semua nih, berarti Y1 nya itu 2 gitu ya. Jadi kita hapus saja ini. Y1 nya 2 kurangi 0 dibagi X1 nya X1 dikurangi 0 juga di situ sama dengan 2 ya, katanya gradiennya 2. 2 kurangi 0 itu 2 dibagi X1 sama dengan 2. Kita bisa tukar posisinya X1 dan 2 jadi 2 bagi 2 sama dengan X1. Nilai X1 nya adalah 1 gitu. Nah, dari sini kita udah dapat tadi untuk E nya kan tadi koordinatnya X1, 2 ya, karena X1 nya udah ada, ketemu nilainya 1 jadi 1,2. Oke, kemudian kita lihat pertanyaannya. Koordinat E adalah PQ. Oke, satunya jadi P, 2 nya jadi Q. Yang ditanya adalah nilai dari 5P min Q, sehingga 5P min Q itu sama saja 5 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 5 kurangi 2 berapa? 3 dong. Iya, jawabannya adalah yang C. Oke, untuk gamblingnya ini juga urut ya tipenya 1, 2, 3, 4, 5. Itu gamblingnya auto C seperti itu. Nah, kebetulan ini cocok ya. Kalau tadi kan nggak cocok, artinya memang kunci jawabannya ada yang ditaruh di C, ada yang ditaruh di A, ada yang ditaruh di E. Tapi kalau lo jawab C semua pasti ada yang nyangkut 1 tuh pasti ya. Soal berikutnya masih soal teks yang sama. Tadi kita udah dapat nilai E nya 1,2 ya. Oke, cuma pertanyaannya di sini diubah jadi panjang BE itu berapa? Oke, ya sudah kita lihat di situ panjang BE. Kalau kita tarik garisnya dari B ke E, ini kan merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku AE dan AB ya. Sehingga untuk mencari panjang BE kita cukup cari menggunakan rumus sisi miring ya. Kita buat segitiga siku-sikunya dari A ke E kemudian ke B. A ke B karena tadi persegi sisinya adalah 2. Kemudian A ke E kita bisa lihat di sini untuk koordinat A itu 0,2 dan E itu 1,2, maka perubahan terjadi di 0 ke 1. Karena belakangnya ini bisa kita hilangkan. 0 ke 1 ya 1 gitu. Maka jarak dari B ke E itu adalah akar, kita kuadrat ini masing-masing sisinya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 4 yaitu akar 5. Seperti itu ya. Kita dapat jawaban yang D seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk gambling model seperti ini kita bisa gunakan gambling banyak kesamaan. Nah, kalau kita lihat di sini yang akar apa yang bukan akar, yang sama kan yang akar gitu kan. Nah, kemudian jawaban yang bukan akar itu kan ditaruh di tengah sehingga ini polanya adalah tipe simetris. Buat simetris maka gamblingnya di B atau D. Nah, kalau kamu tak jawab B semua ya B semua atau gambling D semua gitu. Pasti nanti ada yang nyangkut 1 ya. Seperti itu.
Soal yang terakhir masih teks yang sama. Di sini pertanyaannya jarak dari titik C ke garis BE. Kita lihat ini titik C-nya, kemudian di sini ada garis BE-nya. Oke, karena ini soal yang ketiga dari teks yang sama, maka kita udah tahu tadi ukuran-ukurannya ya. Kita tulisin ukurannya. Ini persegi dengan sisi 2, sini 2, sini 2. Dari A ke E itu tadi 1, maka dari E ke D itu juga 1 ya, karena dari A ke D kan 2 seperti itu. Kita bisa gambar dari C ke BE. Kalau ada jarak titik ke garis, maka kita buat saja segitiga dari huruf-huruf yang ada di sini. Berarti segitiganya CBE ya. Kita buat aja segitiganya dari C ke E, kemudian dari B ke E. Nah, ini tuh segitiga apa? Ya, ini tuh segitiga sama kaki. Kenapa? Jarak dari B ke E sama C ke E itu tentunya sama karena angka-angkanya di sini juga sama. Langsung saja kita masukin angkanya tadi, akar 5, kemudian ini juga akar 5 gitu ya. Ini alasnya 2. Maka kita gunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Yang satu kita gunakan luas segitiga ABC yang warna merah ya, atau dengan alas BC. Rumusnya berarti setengah dikali BC dikali tingginya ini nih. Nah, ini kan tingginya 2 ya, dikali 2 sama dengan setengah. Nah, kalau yang satunya kita pakai segitiga yang alasnya BE nih ya. Yang alasnya BE. Di situ kan tadi kalau alasnya BE kan ukurannya akar 5 dikali tingginya FC. Oke, kita hitung sekarang, kita coret. Nah, BC-nya tadi ukurannya 2 sama dengan setengah akar 5 FC. FC-nya kita belum tahu ya. Oke, kita pindah, maka FC sama dengan 2 setengah dibalikan jadi 2/1. Akar 5 kita pindah jadi 1/akar 5. Maka kita dapat FC sama dengan 2 kali 2 kali 1 itu 4/akar 5. Nah, karena akar itu nggak boleh di bawah, maka tinggal kita lepasin aja. 4/5 kita pindah ke samping, akar 5. Seperti itu. FC di sini ya jarak dari C ke BE ya. Jarak dari C ke BE kalau kita tarik nih dari titik C ke BE itu sama saja FC. Jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Itulah cara untuk menjawab soal pengetahuan kuantitatif, soal tentang fungsi dan geometri analitik. Semoga bermanfaat dan bisa lolos dari perguruan tinggi negeri yang kalian daftar. Terima kasih.